Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Pada pagi hari ini, Jumat 17 Oktober 2025. Tema pada pagi hari ini adalah kesenangan hidup dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk berkarya, berprestasi, untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, di dalam perjalanan kita tidak jarang kita sadari bahwa dunia telah berbalik menjadi tujuan hidup kita. Dunia bukan lagi sebagai tempat atau sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat, tidak lagi menjadi tempat atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi telah berubah menjadi idaman dan kecintaan kita. Pesona dunia dan kecintaan terhadapnya membekas pengaruh bagi jiwa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu perlu ada kesadaran diri kita bahwa sebenarnya tujuan hidup kita adalah negeri akhirat, sementara dunia itu adalah sebagai sarana, sebagai alat untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Manakala kita terlalu larut di dalam kehidupan dunia dan cinta dunia yang berlebihan, mengakibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengunci mati pendengaran, penglihatan, dan kolbu kita. Jadi oleh sebab itu ini menjadi renungan bersama. Mudah-mudahan kita tidak sampai terjebak bahwa menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidup kita, sehingga lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat di dalam surat Jasiyah, surat 45 ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Apakah kamu pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmi, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, artinya berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan kolbunya. Artinya apa? Ketika dikunci mati pendengaran dan kolbunya, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah. Waja'ala ala basarihi isyawah, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Demikian juga penglihatan batinnya tidak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah. Wa may yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Artinya apa? Ketika kita sudah tidak mendapatkan petunjuk Allah, maka kehidupan kita itu sudah tidak di backup oleh Allah. Ya berarti di backup oleh hawa nafsu, ya, oleh setan. Seperti itu. Afala tadakkarun, maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu
pada kenyataan ini perlu kita renungkan bersama ya, bahwa sebenarnya kehidupan dunia itu ada tata letaknya yang harus kita renungkan ya. Bahwa ketika kita mengelola dunia, berkarya ketika di dunia, maka tetap posisi kita Allah Subhanahu wa taala itu diletakkan di urutan pertama kecintaan kita. Walaupun kita itu bergelut dengan urusan dunia, bergelimang dengan kemewahan dunia dan harta dunia, maka yaitu tadi, ini mutlak tidak boleh bergeser, tidak boleh ada perubahan. Jadi kecintaan kita yang pertama itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kecintaan kita itu kepada Rasulullah. Ini mutlak. Kemudian yang ketiga adalah mau memperjuangkan agama Allah, jihad fisabilillah. Yang keempat baru kecintaan yang lain, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri atau suami, cinta kepada anak, cinta kepada jabatan, cinta kepada harta dan sebagainya. Nah, urutan-urutan ini tidak boleh berubah-ubah. Satu contoh misalkan saking semangatnya kita bekerja dalam kehidupan sehari-hari sampai menggeser urutan kecintaan kita kepada Allah. Justru kecintaan kepada pekerjaan atau kecintaan kepada harta kita tempatkan di urutan pertama. Maka ini berbahaya Bapak Ibu. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang itu. Atau misalkan kita menempatkan urutan pertama itu adalah jabatan. Nah, ini juga berbahaya, tidak boleh. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk. Jadi tugas kita menyikapi dunia ya, dalam rangka menanamkan konsep bahwa dunia ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sebenarnya sudah dijawab dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 24. Artinya apa? Jangan sampai sekali-kali menggeser urutan kecintaan. Bahwa kecintaan yang harus kita mutlak, yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu tadi, kepada Allah, Rasulullah, berjihad di jalan Allah, baru kecintaan-kecintaan yang lain. Nah, itu maka orang itu akan aman, akan merasakan keberkahan, akan merasakan kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat. Coba kita renungkan surat At-Taubah ayat 24 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan kaum keluarga kalian atau kerabat kalian, wa amma walu iktaraftumuha, dan harta kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, ya. Wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, dan rumah-rumah tempat tinggal ya, yang kalian sukai adalah lebih dicintai ya, daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada memperjuangkan agama Allah atau berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah, nantikanlah,
hatta ya'ti Allah, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi ayat ini mengandung ancaman ya bagi orang-orang yang menempatkan urutan kecintaan itu dirubah. Karena ini mutlak dari Allah. Sekali lagi, bahwa urutan kecintaan kita itu ketika kita menyikapi kehidupan dunia adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta kita kepada Rasulullah, yang ketiga jihad fisabilillah, dan yang keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya adalah kecintaan-kecintaan yang lain. Apakah cinta istri, cinta suami, cinta anak, cinta orang tua, cinta harta, cinta jabatan, dan lain-lain. Hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Jadi sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Siapa yang berbuat fasik? Yaitu tadi orang yang menggeser secara mutlak urutan-urutan kecintaan tadi. Misalkan cinta dunia dirubah menjadi urutan pertama, cinta jabatan dirubah menjadi urutan pertama, sehingga cinta Allah menjadi di urutan kedua, bahkan di bawahnya lagi. Ini yang menyebabkan Allah itu tidak memberikan petunjuk, dan Allah membenci orang-orang seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan sebuah hadis Nabi riwayat Ahmad dan Bukhari. Rasulullah itu bersabda, apabila kamu berjual beli dengan contoh barang, dan kamu telah menjadi peternak sapi dan ridho sebagai petani, ya, artinya apa? Kita sudah bekerja sungguh-sungguh, kita sudah menyenangi dengan sungguh-sungguh, ya, kita sudah menikmati dengan sungguh-sungguh pekerjaan itu, ya. Tetapi meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepadamu. Artinya apa? Apabila orang itu ya pekerjaannya mapan, kerjaannya bagus, kinerjanya bagus, kualitasnya bagus, ya, kemudian ya istilahnya karirnya bagus, ya, secara ekonomi mapan kehidupannya, tapi dia tidak pernah memikirkan tentang perjuangan agama Allah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Dihinakan, ya. Dan tidak akan mencabutnya sebelum kamu kembali kepada agamamu, sebelum kamu memikirkan tentang jihad kepada Allah, sebelum kamu memikirkan tentang kecintaan tadi, bahwa kecintaan itu Allah, kecintaan, urutan kecintaan itu adalah Allah yang pertama, Rasulullah yang nomor 2, kemudian jihad fisabilillah nomor 3, kemudian yang keempat itu urutan kecintaan yang lain. Jadi jangan sampai Bapak Ibu urusan dunia itu menyebabkan kita lalai daripada mengingat Allah sampai merubah urutan kecintaan kita, ya, sesuai dengan surat At-Taubah ayat 24, ya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang teguh, ya, bahwa kita itu mengutamakan kehidupan akhirat, tapi tetap mengingat kehidupan dunia. Artinya apa? Kehidupan dunia kita jadikan sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.